Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para buya, para ustaz, ini amama, alim ulama, cerdik pandai, terkhusus ibu dan bapak para duyufur rahman. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mungkin menambah karena kita dapat amanah, maka kalau tidak kita tunaikan tidak enak pula, walaupun bertambah pula waktu Bapak Ibu mendengarkan. Tapi karena sudah dijanjikan tadi, maka izinkan kami menyampaikan sedikit saja lagi tambahan. Melengkapi disampaikan tadi, ada sebuah hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah minha, yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai' atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidak ada hari-hari di mana Allah lebih mencintai amal ibadah dikerjakan pada hari-hari ini melebihi amal ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan ini. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah amal-amal ibadah yang dikerjakan terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan bahwa tidak ada hari-hari di muka bumi ini di mana ketika seseorang beramal, maka amal yang dikerjakan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal lain yang dikerjakan di luar hari-hari lain itu. Kemudian sahabat bertanya keheranan, ya Rasulullah, saking hebatnya amalan di hari-hari yang 10 ini, apakah bahkan tidak bisa dikalahkan oleh pahala jihad fisabilillah? Karena sahabat tahu jihad fisabilillah itu pahalanya adalah surga. Bahkan Nabi mengatakan, ya, bahkan jihad sekalipun tidak bisa mengalahkan amal ibadah yang dikerjakan pada 10 hari ini. Kemudian kata Nabi, illa rajulun, kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan segenap jiwa, raga dan harta benda yang dia miliki, keluar dia, berperang dia, dan setelah itu tidak kembali sama sekali. Artinya baik habis. Memang dia keluar dari rumahnya, bawa dirinya, bawa hartanya, tidak pulang-pulang lagi. Maka amalan seperti ini saja yang bisa mengalahkan keutamaan amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ternyata sekarang kita berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka mengetahui betapa besarnya keutamaan 10 hari pertama ini, ibu dan bapak, maka sudah selayaknya kita, apalagi kita sekarang berada di tanah suci, di tanah haram, maka perlu bagi kita untuk mengisi terutama 10 hari pertama kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita isi supaya hari-hari kita, terutama 10 hari pertama ini, itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara amal ibadah yang dianjurkan itu adalah memperbanyak puasa sunnah. Tapi jamaah langsung mendengar puasa, Ustaz, ikuti hari yang ini begitu ya, bala cara puasa. Ini memang ibu dan bapak, puasa ini sangat ditekankan terutama bagi orang-orang yang berada di tanah air. Apalagi nanti puncak-puncaknya dari 10 hari pertama ini, puncak puasa itu nanti ada pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitunya puasa Arafah. Nabi mengatakan, shaum yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa di hari Arafah menggugurkan dosa sebanyak 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan. Ini hebatnya puasa Arafah di bulan Bapak. 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi khusus yang puasa ini, terlebih puasa hari Arafah, oleh sebagian para ulama dikatakan khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebagian ulama memandang bahwa puasa Arafah bagi mereka dinilai makruh, ya. Bagi orang yang melaksanakan haji, puasa Arafah itu dinilai oleh sebagian ulama makruh. Kenapa? Karena berpuasa di hari itu sementara kita sedang wukuf, itu pasti akan menimbulkan keletihan yang luar biasa.
Padahal kita sedang berada pada hari yang agung. Ada amal ibadah yang jauh lebih hebat yang mesti kita lakukan, terutama di hari itu. Makanya bulan Bapak ini sebenarnya puasa itu terutama bagi yang tidak melaksanakan haji. Nah, bagi kita yang haji, apa gantinya? Apa ada yang lain? Banyak. Di antara amal ibadah lain selain puasa, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, memperbanyak salat sunnah. Banyak sekali bulan Bapak salat sunat yang bisa kita kerjakan. Kenapa yang wajib tidak disebutkan Ustaz? Yang wajib itu sudah pasti, itu yang pokok gitu ya. Yang wajib tidak ada perdebatan, harus kita semua menunaikannya. Yang sunat di sini kita berlomba-lomba. Mulai semenjak kita bangun tidur, sholat tahajudnya, sholat witirnya, nanti yang menyertai sholat fardu, sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyahnya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang merutinkan sholat sunat 12 hari, ya 12 rakaat sehari semalam, man shalla isnatai asyrata raka'atan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Bapak Ibu mau dibangunkan rumah di surga? Kita saja dikasih orang rumah di dunia ini, luar biasa senang hati kita. Ini dibangunkan rumah di surga. Maka salah satunya apa? Merutinkan sholat sunat yang 12 rakaat. Sholat sunat apa? Sholat sunat duha, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, ya, dan sholat sunat yang lain. Mari kita gunakan waktu kita untuk memaksimalkan sholat sunat ini. Yang ketiga, amal lain yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak tilawatul Quran. Banyak-banyak apa? Alhamdulillah kita menemukan jamaah begitu sampai di tanah suci, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagian, bahkan menular kepada semuanya. Karena pahala membaca ini luar biasa ya bulan Bapak. Dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran pahalanya 10. Dibaca alif lam mim 3 huruf, berarti 3 dikali 10. Kalau dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa hurufnya Bapak? Berapa? 19 ya. Yakin Pak? Yang lainnya yakin Pak? Coba kita hitung sama-sama ya Pak ya. Bismillah ini ya betul 19 atau tidak ya? Huruf pertama apa Pak? Ba. Yang kedua? Sin. Yang ketiga? Mim. Yang keempat? Alif. Allah itu awalnya alif. Yang kelima? Lam. Yang keenam? Lam lagi, karena Allah itu 2 lam ya. Yang ketujuh? Ha. Bismillah 7. Ar-Rahman yang ke-8. Alif. Yang ke-9? Lam. Yang ke-10? Ra. Yang ke-11? Ha. Yang ke-12? Mim. Yang ke-13? Nun. Ar-Rahman sampai 13 ya. Sisanya lagi Ar-Rahim. 14 alif, 15 lam, 16 Ra, 17 Ha, 18 Ya, 19 Mim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Anda tidak tahu kita selama ini Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, dapat kita hari ini minimal yang ciri itu ada PO. Alhamdulillah Ibu Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Berarti 19 dikali 10 190 itu pahala banyak atau sedikit Pak? Banyak. Padahal yang kita baca apa tadi? Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillah itu sebentar atau lama? Sebentar, sampai 1 menit Pak. Tidak sampai 1 menit Pak, tapi dapat pahala 190. Membacanya bayar atau gratis? Membacanya gratis, sebentar dapat pula pahala. Makanya apalagi Pak, kalau yang kita baca tidak hanya Bismillah, kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu berapa hurufnya Pak? Kita hitung pula lagi Pak. Lama kan sudah kaji. Coba bayangkan Pak, kita baca Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, sampai selesai An-Nas. Coba bayangkan Pak, kira-kira berapa huruf yang kita tamatkan kalau kita baca Al-Quran itu semuanya. Ada yang pernah mencoba Pak iseng-iseng hitung jumlah huruf dalam Al-Quran? Berapa jumlah kira-kira? Dalam sebuah literatur dikatakan jumlah huruf dalam Al-Quran itu mencapai 1.027.000 huruf. Nah, kalau yang mau coba hitung nanti Pak ya. Lama ya.
Tapi coba bayangkan, andai ada di antara kita selama di tanah suci minimal khatam dia agak sekali, berarti dia sudah membaca 1 juta lebih huruf Al-Quran. Dikali 10 berapa kira-kira pahala? 10 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu kemarin pergi haji ada dapat nak bikin pegangan saku 10 juta. Sebenarnya rasa. Ya, tapi minimal kalau kita tamatkan Al-Quran ibu dan bapak, ya 10 juta pahala kebaikan pasti kita dapat. Jangan sampai hari-hari kita lama apa 40 hari, sekarang sudah masuk tanggal 18. Mungkin di antara kita sudah ada yang separuh ini habis harinya di tanah suci, tinggal separuh lagi. Azamkan Pak, tekadkan Pak, minimal khatam sekali Al-Quran. Ya, Ustaz, saya susah baca Al-Quran, mengaji lulus, baca ayat tak bisa. Pindah kita ke amalan yang terakhir, ya. Kalau bisa kita khatamkan Al-Quran, usahakanlah. Tapi kalau tidak bisa, ada amalan terakhir Pak yang bisa kita maksimalkan, terutama di 10 terakhir. Dari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, apa itu? Memperbanyak doa dan juga zikir. Zikir inilah ibu dan bapak amal yang paling bisa kita kerjakan, tak terikat waktu, tak terikat tempat. Kalau mengaji butuh pegang Al-Quran, duduk kita dulu, ya tak? Cari tempat yang nyaman. Kalau sholat cari tempatnya. Kalau puasa ada waktunya. Zikir tak mengenal waktu, tak mengenal tempat. Sambil di masjid bisa, nunggu antrian masuk lift bisa, di kamar bisa, sambil jalan ke masjid. Kita aja naik bus sholawat berapa lama ke masjid Pak? Berapa lama Pak? Ada gak 20 menit? Itu kalau berzikir saja awak istighfar barangkali dapat kira-kira Pak 20 menit. Itu ratusan bisa kita dapat. Maka kalau bisa ibu dan bapak waktu-waktu kita, bahkan kalau ada yang baca di lift kita itu, ya gunakan waktu menunggu memperbanyak istighfar. Dan memang salah satu zikir yang paling banyak dianjurkan kita itu membacanya istighfar Pak. Dalam hadis Nabi dikatakan, man lazimal istighfar, siapa yang merutinkan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, Allah jadikan setiap kesempitannya memiliki jalan keluar. Ada saja penyelesaiannya. Awak sedang susah, awak sedang sulit, ada masalah, banyak-banyak zikir istighfar. Wa min kulli hammin faraja, kegundahannya ada saja jalan keluarnya, ada solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan kepada dirinya rezeki yang tidak disangka. Tahu-tahu dapat rezeki cium aja suara ya. Tahu-tahu bisa saja dimudahkan saja pegang Ka'bah. Tahu-tahu dimudahkan saja untuk melakukan amal ibadah sekitar Masjidil Haram. Itu salah satunya apa? Banyak-banyak istighfar. Dan memang ibu dan bapak, istighfar ini yang paling banyak membantu kita. Ya. Dulu banyak orang ingin butuh hajat dikabulkan oleh Allah, suruh istighfar. Dulu pernah salah seorang ulama tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Datang orang bertanya kepada beliau, saya punya pertanian tapi hujan jarang turun, ya, hujan tak turun-turun, kering terus, bagaimana caranya? Kata Hasan Al-Basri, banyak-banyak istighfar. Datang lagi orang lain, kami sudah menikah, belum dikarunia anak, apa kira-kira amalan yang dianjurkan? Suruh lagi baca istighfar lagi. Datang lagi yang lain, punya usaha perdagangan, bisnisnya seret, nak maju-maju, apa kira-kira doanya, amalannya? Bukan malah memberikan jimat dan lain-lain, dikasih tahu solusinya adalah istighfar. Muridnya nanya, wahai guru, kenapa sekian banyak masalah? Jawabannya cuma satu, istighfar. Dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bertaubatlah, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Nanti kalau kalian banyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan bagi kalian hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Dia limpahkan harta kepadamu dan juga karuniakan anak kepada kalian semuanya. Maka benarlah dengan zikir ini ibu dan bapak, kita betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama istighfar. Mari kita gunakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kesempatan kita memperbanyak amal ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan ibu dan bapak,
diberikan kemampuan kepada kita melaksanakan berbagai macam amal ibadah, dan puncak-puncaknya nanti di hari Arafah. Dan semoga haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur. Ya amin ya rabbal. Itu yang bisa kami sampaikan, salah dan kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.